Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita dengan judul Milik Kepunyaan Allah. Firman Tuhan terambil di dalam Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Satu kali ada seorang anak kecil menangis karena tersesat di tengah keramaian. Tetapi ketika ibunya datang memanggil namanya, lalu ibunya memeluk dia, tangis itu berubah menjadi damai. Ia tahu ia tidak sendiri. Ia tahu ia dimiliki, ia dicintai, dan anak itu dijaga. Saudara, demikian juga hidup kita. Dalam dunia yang membingungkan dan menakutkan, kita sering merasa sendiri atau hilang arah. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Jika kita melihat Yesaya 43 ini ditulis kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam penderitaan, pembuangan, dan keterasingan di Babel. Mereka merasa ditinggalkan dan tidak lagi berarti. Namun Allah melalui Nabi Yesaya mengingatkan mereka siapa mereka di matanya. Umat pilihannya, ciptaannya, yang ditebus dan dipanggil dengan nama pribadi. Saudara, ayat ini hadir sebagai penghiburan dan penegasan bahwa meskipun mereka jatuh, gagal, dan jauh dari tanah perjanjian, mereka tetap milik Allah. Status itu tidak berubah oleh keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan berkata, engkau ini kepunyaanku, itu adalah pernyataan identitas yang kuat. Tuhan menegaskan bahwa kita tidak hidup tanpa arah atau tanpa arti. Kita adalah ciptaannya. Tuhan yang menciptakan kita secara pribadi. Unik dan berharga. Kita adalah yang ditebusnya. Tuhan telah membayar harga untuk kita. Artinya kita sangat bernilai di matanya. Dia mengenal kita secara pribadi. Bukan hanya sebagai bagian dari masa, tetapi sebagai pribadi yang dikasihinya. Saudara, di dunia ini yang penuh penolakan dan identitas palsu, kita bisa hidup tenang karena tahu siapa kita. Kita adalah milik Allah. Ini berarti kita tidak perlu mencari pengakuan dari dunia. Tidak hidup dalam ketakutan akan masa depan. Dan tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu. Kita aman, dijaga dan disertai oleh Allah yang berkata, engkau kepunyaanku. Maka marilah kita hidup dalam kekudusan, kepercayaan, dan kesetiaan. Karena kita tahu siapa pemilik hidup kita. Saudara, kita percaya, dalam terang perjanjian baru, kita melihat bahwa penebusan yang disebut dalam Yesaya 43 ayat 1 ini tergenapi sempurna dalam diri Yesus Kristus. Melalui salibnya, Yesus telah membayar harga tertinggi untuk menebus kita dari dosa dan maut. Kita menjadi milik Allah, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia di dalam Kristus. Saudara, Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Tuhan telah menciptakan kita, menebus kita, memanggil kita dengan nama kita sendiri, dan memeteraikan kita sebagai miliknya. Hiduplah hari ini dengan keyakinan bahwa aku ini milik Allah. Dan sebagai miliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam keintiman dengannya, taat kepadanya, dan menjadi terang bagi dunia. Engkau ini kepunyaanku, itu kata Tuhan. Amin.